Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza dan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang terhormat Amir Sahib Sierra Leone dan para tamu Hadrat Masih Maud SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya wujud Allah Ta'ala dan bersatu dengannya merupakan pertanyaan yang telah mengganggu pikiran manusia selama berabad-abad. Sebelum saya mulai, perlu saya jelaskan bahwa saya bukanlah seorang agamawan ataupun seorang ulama, melainkan hanya warga lokal biasa yang tumbuh di sini sama seperti kebanyakan di antara kalian sekalian. Namun, saya akan coba berbagi kepada Anda sekalian pada hari ini pengalaman terbatas saya mengenai mujizat ini, yakni melihat Allah Ta'ala bekerja. Lihat apa yang Tuhan sendiri firmankan. Ayat yang baru saja kalian dengarkan, Allah Ta'ala berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa-doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Karena itu hendaklah mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku supaya mereka mendapatkan petunjuk. Hadrat Rasulullah SAW bersabda, bahwa hendaknya kita memohon kepada Allah Ta'ala untuk segala keperluan kita sedemikian rupa, meskipun jika tali sendalnya putus, ia akan memintanya kepada Allah Ta'ala. Zaman Hazrat Masih Maud SAW telah menjadi saksi tak terhitung banyaknya doa yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala, sehingga yang putus asa menjadi terselamatkan, yang sakit menjadi disembuhkan, dan yang tampak tidak mungkin menjadi mungkin. Hazrat Masih Maud SAW bersabda dalam salah satu nazam Urdu berbahasa Urdu, "Aap nazdik hain us mere mehbub ke chehre ke deklane ke din." Yakni saat-saat itu telah dekat, yakni hari-hari untuk melihat wajah sang kekasih. Bahkan Hadrat Masih Maud SAW memiliki keyakinan yang teguh, sempurna dan tak tergoyahkan dalam hal kekuatan doa, sehingga beliau bersedia agar dirinya diuji dengan suatu eksperimen detail yang beliau usulkan untuk mengetes pengabulan doa. Dunia modern menyanjung metode pengujian double blind control trial sebagai standar emas untuk menguji teori sains dan memberikan bukti pengaruhnya. Sebelum dunia sains modern secara luas mulai menggunakan metode ini, menariknya Al-Masih zaman ini, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad bahkan telah mengusulkan metode double blind randomized control study terhadap kemujaraban doa. Usulan beliau mencakup demikian: meminta sukarelawan yang sedang menderita penyakit atau rasa sakit yang sangat berat untuk ikut dalam studi ini, di mana dua pihak akan berdoa agar penyakit tersebut diangkat dalam kurun waktu 1 tahun. Sukarelawan tersebut akan berasal dari agama apapun tanpa ada diskriminasi, dan mereka akan dipilih dengan penarikan nama secara acak sebagai double blind randomized study. Beliau juga bersabda bahwa agar mendapatkan hasil yang valid diperlukan jumlah partisipan yang sangat banyak. Hakikatnya, dalam buku beliau Keputusan Samawi, beliau bersabda,
Hakikatnya adalah bahwa sebagaimana Tuhan yang maha bijaksana mengaruniakan kemujaraban dalam obat-obatan, meskipun ada hukum alam, maka Dia Allah Ta'ala juga menanamkan di dalam doa-doa pengaruhnya yang selalu terbukti melalui pengalaman yang ada. Kehadiran Anda sekalian di dalam jalsah salanah ini sendiri merupakan bukti nyata adanya Allah Ta'ala. Suatu penggenapan terhadap janji-janji yang Allah Ta'ala berikan kepada Hadrat Masih Maud SAW, yakni, aku akan sampaikan tabligh engkau sampai ke seluruh pelosok dunia. Jadi di sini kita berada di suatu kampung di daerah Waltham East, Timur. Suatu belahan dunia yang jauh dari suatu desa yang berdebu dan tak dikenal bernama Kadian tahun 1800-an. Hari ini saya tidak akan menyampaikan kepada Anda tentang bukti adanya Allah Ta'ala yang jumlahnya tak terhingga yang telah Dia Allah Ta'ala sendiri berikan di dalam Al-Quran. Saya tidak akan berbicara tentang perkembangan mata, embrio, atau orbit matahari, bulan, atau gelapnya kedalaman lautan yang Tuhan kita telah sampaikan kepada 1400 tahun yang lalu. Tapi apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda pada hari ini adalah wawasan yang bahkan pada hari ini memberikan kita kesempatan untuk melihat Allah Ta'ala dan merasakan kehadirannya sebagai Tuhan yang maha hidup. Kita melihatnya, kita mendengarnya melalui perbuatannya. Selama 135 tahun melalui doa-doa Hadrat Masih Maud SAW dan para khalifah beliau, kita telah menyaksikan Allah Ta'ala sedang bekerja. Kita menyaksikan bekerjanya Allah Ta'ala. Dan di zaman modern ini, saat kita melewati zaman Hadrat Khalifatul Masih yang kelima yang penuh berkat ini, kita menyaksikan kekuatan doa yang luar biasa yang membuat kita dapat melihat wajah Allah Ta'ala. Suatu alat yang dahsyat yang menjadikan cerita-cerita dongeng Disney jauh tertinggal di belakang. Izinkan saya berbagi dengan Anda pada hari ini beberapa kisah pilihan dalam waktu yang terbatas ini. Apa yang akan saya sampaikan bukanlah kisah dongeng semata. Kisah-kisah ini adalah pengalaman yang disampaikan oleh para Ahmadi yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia setiap hari. Hadrat Masih Maud bersabda dalam syair beliau, "Nisha sat hai itne ke kuch samar nahi, hamare din ka kisung pe madhar nahi." Ada banyak tanda bersama kita yang jumlahnya tak terbatas. Keimanan kita tidak berdasarkan pada kisah-kisah dongeng belaka. Mari saya sampaikan kepada Anda beberapa contoh. Doa dapat dipanjatkan untuk hal-hal yang kecil hingga untuk hal-hal yang tampaknya tidak mungkin terjadi. Saya akan membawa Anda kembali ke Kadian 130 tahun yang lalu. Bayangkan suasana ketika Hazrat Ghulam Rasul Rajiki mengunjungi sebuah toko untuk membeli beberapa buah bersama Hazrat Maulvi Fazaluddin Sahib, sahabat beliau. Hazrat Maulvi Fazaluddin Sahib memiliki keinginan di dalam hati dan berharap agar Hazrat Ghulam Rasul Rajiki juga membeli anggur. Hazrat Rajiki Sahib mulai membeli beberapa buah, namun sayangnya beliau tidak membeli anggur. Setelah selesai berbelanja, beliau pun pergi. Selang beberapa saat beliau tiba-tiba berbalik dan kembali ke toko tersebut untuk membeli anggur dan kemudian pulang ke rumah. Di perjalanan,
beliau bersabda pada sahabatnya, and says to him, agar anggur he lenit he to khut he ka dia hota, Allah Ta'ala se kyun kalvaya. Jika yang Anda inginkan adalah anggur, maka Anda sebaiknya katakan sendiri, kenapa harus meminta Allah Ta'ala yang mengatakannya. Kisah ini menggambarkan kesederhanaan dan keampuhan doa yang indah di dalam kehidupan kita sehari-hari. everyday, daily lives. Namun, However, ada masa ketika resikonya jauh lebih besar dan kebutuhan terhadap campur tangan Tuhan benar-benar menjadi perkara hidup dan mati. or death, Ketika Hazrat Khalifah Masih berada di Fiji on the 4th of pada tanggal 4 Mei 2006, suatu gempa besar 8 magnitudo mengguncang Tonga, sebuah pulau Pasifik di sebelah timur Fiji. Badan Layanan Cuaca Nasional Amerika kemudian mengeluarkan peringatan tsunami untuk Fiji dan Selandia Baru. Pusat Tsunami Pasifik menyatakan bahwa gempa bumi dengan kekuatan sebesar ini memiliki potensi untuk menimbulkan tsunami yang ganas yang dapat menerjang garis pantai di daerah dekat pusat gempa tersebut dalam hitungan menit hingga jam. Anda dapat bayangkan ketakutan dan kekhawatiran yang ada di dalam hati orang-orang. Huzur sendiri menceritakan kejadian ini dalam daras beliau tahun 2019 sembari bersabda, jika Tuhan berkehendak, Dia Allah Ta'ala dapat mengusir badai. Huzur bersabda bahwa di dalam daras tersebut, setiap orang merasa khawatir. Beliau juga menerima banyak panggilan dari keluarga mengenai bencana tsunami yang akan datang. tsunami. Huzur menyampaikan Then related at Fajr time, pada saat subuh, the congregation beliau menasihatkan para jamaah agar kita hendaknya memohon kepada Allah Ta'ala untuk membalikkan tsunami ini. turns this tsunami. Anda dapat membayangkan Beloved Imam, imam tercinta kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan sepenuh hati. Setelah prayer, sholat, Huzur bersabda kepada para jemaah, menenangkan mereka dengan kata yang tegas, jangan khawatir, Allah akan menurunkan rahmat-Nya. show His grace. Tidak akan ada yang terjadi. Setelah kira-kira 2,5 jam, Hours diumumkan bahwa badai tersebut telah benar-benar hilang. Tidak ada tanda akan adanya tsunami. promised Messiah tells Hadrat Masih Maud bersabda, Tuhan kita itu satu yang hidup hari ini sebagaimana Dia hidup di masa lalu. Dia berbicara hari ini sebagaimana Dia berbicara di masa lalu. Dan Dia mendengar di hari ini sebagaimana Dia mendengar di masa lalu. Mari berpindah ke Afrika Barat, ke Guinea. the capital Conakry just a few years ago. Beberapa tahun yang lalu, mubalik kita Maulana Tahir Abid Sahab dihadapkan pada para milisi yang saling berperang di jalanan Conakry. Streets of Conakry. Beliau berada di rumah beliau bersama istri dan anak-anak, berusaha melindungi diri dari bom dan peluru yang menembus dinding rumah beliau. Walls in his house. Beliau memiliki keyakinan yang teguh pada Allah Ta'ala. To save him and his from this impending Memiliki keyakinan teguh pada Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala akan melindungi beliau. and he writes to our beloved Imam. Dan beliau menulis surat kepada Huzur memohon pertolongan mohon doa. Battles, he receives instructions from the Di tengah-tengah pertempuran tersebut, beliau menerima arahan dari London untuk mengungsi ke Sierra Leone berapapun biayanya. Berapapun biayanya. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau bertemu dengan beberapa orang yang bersedia membawa beliau dan keluarga beliau melintasi batas negara menuju Sierra Leone sekitar 80 mil, 2,5 jam. Katanya biayanya adalah $5.000 per orang. about 4 or 5 people. Untuk per orang jadi $25.000. He
untuk seluruh keluarga. Ketika direnungkan, beliau tidak bisa menerimanya dan berkata pada diri sendiri, hidupku ini tidak sebanding dengan $25.000 uang jemaat. Dan kemudian beliau pun menolak tawaran tersebut. Bayangkan apa yang terlintas dalam pikiran beliau. Istri beliau yang sedang hamil di rumah dan anak-anak beliau ketakutan. Beberapa hari kemudian, suara tembakan menjadi sunyi dengan karunia Allah Ta'ala dan beliau mencoba keluar lagi. Hanya karena karunia Allah Ta'ala, beliau bertemu dengan seorang sopir yang bersedia untuk membawa beliau dan keluarga beliau melintasi batas negara dan biayanya hanya beberapa ratus dolar saja. Inilah kisah tersebut. Suatu wujud Tuhan yang maha hidup yang menjawab doa-doa dari mereka yang berdoa. Ketika jemaat mengirimkan kita untuk mengkhidmati orang-orang miskin yang berkekurangan dan yang ditimpa bencana di seluruh dunia sebagai sukarelawan HF atau organisasi kemanusiaan jemaat lainnya, mungkin kita merasa bahwa kita sedang memberikan perkhidmatan yang besar kepada mereka. Namun pada hakikatnya adalah sebenarnya kitalah yang sedang ditolong. Kitalah yang sedang diperlihatkan tanda-tanda adanya wujud Tuhan yang maha hidup ketika menjawab segala doa. Suatu wujud Tuhan yang dapat kita lihat melalui pekerjaannya. Pertolongan tersebut sedang diberikan kepada kita, bukan sebaliknya. Mari berpindah sekitar 3.000 mil dari sini ke kota Mosul, Irak, yang rusak karena pertempuran antara ISIS dan pasukan pembebasan Irak pada tahun 2017. Pada Maret 2018, tim HF mengunjungi Irak dalam misi kemanusiaan dengan memberikan pertolongan medis, sanitasi, dan pakaian bagi para pengungsi di Irak Utara. Sebelum berangkat, tim ini sebagaimana biasanya memohon doa dan restu dari Hadrat Amirul Mukminin untuk kunjungan dan tugas mereka. Tim ini bekerja dengan sangat rajin dan menggunakan segala pengetahuan, keterampilan, dan penelitian mereka untuk merencana kunjungan ke Mosul secara cermat dengan ketekunan dan persiapan sembari mengingat resiko yang akan terjadi. Saya ingat bahwa Huzur tercinta dengan penuh kasih sayang memberikan nasihat bahwa jika kalian mendapati suatu kesulitan atau kondisi darurat di mana kalian perlu arahan dalam situasi tersebut, maka hubungilah private secretary dan beliau akan menyampaikan pesan itu kepada saya. Dalam perjalanan menuju kota Mosul, setelah berkonsultasi dengan tim, untuk pertama kalinya dalam hidup saya memutuskan untuk menggunakan opsi yang Huzur tadi berikan kepada saya. Saya menelpon Munir Javid Sahib dan meminta agar disampaikan suatu pertanyaan kepada Hadrat Amirul Mukminin. Mengingat kembali tersebut, pertanyaan yang saya ajukan adalah pertanyaan yang tidak pantas, sangat memalukan, dan sepertinya tidak ada logika untuk menanyakan pertanyaan seperti itu. Dan tentunya Allah Ta'ala tentunya memiliki rencana terhadap pertanyaan yang bodoh tersebut. Apa yang saya tanyakan adalah, kami sedang dalam perjalanan ke Mosul
dan ingin bertanya kepada imam tercinta kami, apakah boleh untuk memberikan permen kepada orang-orang atas nama Hazrat Amirul Mukminin. Beberapa saat kemudian, telepon saya berdering dan saya mendengar suara private secretary yang berbicara dengan lembut, berkata, हुजूर अक़दस ने फरमाया है कि बहुत ज़्यादा वॉलंटियर करने की ज़रूरत नहीं. Huzur bersabda, tidak perlu terlalu banyak yang menjadi sukarelawan. Pesan itu tiba-tiba menyambar saya seperti petir. Saya menyampaikan pesan tersebut kepada tim dan semuanya langsung mengerti bahwa mereka harus kembali. Kami harus kembali dan kami semua pun segera kembali. Pada saat itu, tidak ada satupun di antara kami yang memahami alasan dan pentingnya pesan tersebut. Beberapa hari kemudian, semuanya menjadi jelas bagi semua orang. Kami mengetahui bahwa sejumlah orang telah disergap di sepanjang jalan yang sama tersebut dan kemudian menemui ajalnya ketika mereka melintasi banyak pos pemeriksaan milisi di sepanjang rute tersebut. Allah telah menyelamatkan kami dari kematian. Mari ingatkan diri kita sendiri. Ada banyak tanda bersama kita yang jumlahnya tak terbatas. Keimanan kita tidak berdasarkan pada kisah-kisah dongeng belaka. Mari kita beralih ke Benin, Afrika Barat. Beberapa tahun yang lalu, tim HF dari Jerman berkunjung ke sana untuk mengadakan pengobatan medis bagi ratusan masyarakat miskin pedesaan. Pada saat pengobatan, seorang wanita dengan anaknya yang masih kecil datang dan berkata bahwa anaknya tidak bisa berjalan dan apakah para dokter dapat membuatnya berjalan. Para dokter merasa tidak berdaya dan kemudian berkata, tidak ada upaya medis ataupun upaya klinis yang dapat kami lakukan agar membuatnya bisa berjalan lagi. Tapi apa yang bisa kami lakukan adalah berdoa untuknya. Tim tersebut, sebagaimana yang mereka biasa lakukan, mereka memanjatkan doa dengan sungguh-sungguh memohon pertolongan dan bantuan Allah Ta'ala, serta mereka pun membayar sedekah. Mereka berkata, kami berdoa kepada Allah, sembari menyadari bahwa kami tidak memiliki sarana medis untuk menolong anak ini. Kami memohon kepada Allah Ta'ala agar anak ini bisa berjalan jika Dia menghendaki. Kami mengetahui bahwa Allah Ta'ala telah mengirimkan Al-Masihnya yang mengobati penyakit rohani dan jasmani. Jadi kami memohon agar Allah Ta'ala mengaruniainya kesembuhan jika Dia menghendaki. Ketua tim, Dr. Attar Zubair Saib, mengangkat anak itu dan secara bertahap melepaskan anak itu. Namun kemudian anak itu jatuh ke tanah. Beliau mengangkat anak itu lagi dan kemudian melepaskannya lagi. Namun anak itu jatuh lagi ke tanah. Anda bisa dapat bayangkan apa yang orang katakan melihat kondisi tersebut. Beliau mengangkatnya lagi dan melepaskannya. Anak itu kemudian mulai menahan beban badannya di kakinya. Kakinya yang sangat-sangat lemah. Dan semua orang menangis serta kagum dengan mukjizat pekerjaan Allah Ta'ala tersebut. Saudaraku yang tercinta, cerita ini tidak berakhir di sini saja. Beberapa saat kemudian, ada orang tua yang lain yang mendatangi salah seorang anggota tim medis dengan kesulitan yang sama, sembari memohon agar anaknya bisa berjalan. Anggota tim yang muda mendatangi ketua tim dan meminta agar membuat anak itu bisa berjalan. Mohon, buatlah anak yang ini juga bisa berjalan. Ketua tim tersebut merasa bahwa hal ini tampaknya bahkan akan mengecilkan mukjizat yang baru saja mereka saksikan, serta akan merendahkan martabat Allah Ta'ala. Beliau menjawab,
bahwa apa yang kita saksikan tadi bukanlah suatu mainan, yang bukanlah sesuatu yang bisa kita lakukan begitu saja. Jawaban yang pemuda itu yang akan berikan kepada ketua tersebut membuat ketua tersebut tercengang. Pemuda itu berkata, Tuhan yang sama yang membuat anak tadi bisa berjalan juga akan membuat anak ini bisa berjalan. Dr. Zubair berkata bahwa jawaban pemuda itu membuatnya terdiam dan mengucap istighfar bahwa siapa pula dirinya yang menganggap menjadi penjaga gerbang karunia dan rahmat Allah Ta'ala. Karena itu mereka semua berkumpul dan berdoa dengan sepenuh hati dan penuh keperihan agar Allah Ta'ala memperlihatkan kasih sayangnya kepada anak ini. Lihatlah secara seksama karunia dan rahmat Allah Ta'ala yang muncul dan anak itu juga mulai berjalan. Kekuasaan dan kekuatan Allah Ta'ala yang maha hidup menjadi nyata tidak hanya di Afrika, namun juga di belahan dunia yang sedang dilanda peperangan. Perang di Gaza misalnya telah menyebabkan 38.000 orang tewas. Di tengah semua kematian, kehancuran, penderitaan, setiap hari kita menyaksikan nikmat Allah Ta'ala, bantuan Allah Ta'ala, pertolongan Allah Ta'ala. Ada beberapa khadim Hadrat Masih Maud SAW yang mengkhidmati sesama warga Gaza dengan penuh dedikasi dan semangat, seraya sepenuhnya berpaling kepada Allah Ta'ala untuk memperoleh pertolongan dan bantuannya. Sebelum perang, tim kecil ini memiliki pengalaman terbatas melaksanakan proyek berskala besar. Dengan karunia Allah Ta'ala, tim ini sekarang menjalankan 8 proyek besar di Gaza untuk menyediakan air minum bersih bagi puluhan ribu orang setiap hari, menyediakan tempat tinggal bagi ribuan orang, memberikan pendidikan dan bantuan psikologis bagi ribuan anak-anak yang trauma. Mereka memberikan paket makanan di Gaza Utara. Ini semua di luar ekspektasi yang mereka bayangkan. Baru-baru ini ketika pengobaman semakin menjadi-jadi di Rafah, Gaza Selatan, perintah evakuasi dikeluarkan. Tim kemanusiaan ini yang mengabdikan hidup mereka untuk sesama umat manusia juga harus mengungsi bersama keluarga mereka. Setelah meninggalkan rumah dengan harta seadanya dan dalam kondisi yang sangat berbahaya, mereka berdoa kepada Tuhan mereka agar diberikan suatu tempat berlindung yang dapat menampung 50 orang laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Area pengungsian yang bernama Al-Mawasi dikenal banyak orang sebagai daerah kecil yang tandus, di mana lebih dari 1 juta orang berlindung di sana. Mereka jauh-jauh mencari tempat untuk beristirahat, namun tempat itu tidak ada. Doa mereka didukung oleh doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Hadrat Amirul Mukminin, karena beliau setiap saat memperhatikan situasi mereka. Keesokan harinya, air mata mengalir dari mata mereka saat mereka menyaksikan hal yang mustahil. Hanya dengan karunia dan rahmat Allah Ta'ala, mereka menemukan tanah seluas 700 meter persegi, di mana mereka dapat mendirikan kemah untuk rumah keluarga mereka sebagai tempat istirahat sementara dari pengeboman yang tiada henti. Ketika kita merenungkan dukungan ajaib tersebut, serta ketangguhan yang ditunjukkan oleh saudara kita di Gaza, hal ini mengingatkan kita akan betapa seringnya umat manusia menghadapi kesulitan serta mengatasinya dengan karunia Allah Ta'ala. Abad terakhir ini telah menyaksikan terjadinya bencana gempa besar di seluruh dunia. Meskipun ada banyak kesengsaraan dan penderitaan yang manusia alami, bencana-bencana ini juga memberikan kesempatan bagi para khadim Hadrat Masih Maud SAW untuk mewakafkan waktu dan tenaga mereka untuk mengkhidmati umat manusia, dan berbuat demikian telah menjadi saksi atas banyaknya contoh pengabulan doa. Pada bulan Februari 2023,
terjadi gempa bumi 7,8 magnitudo mengguncang Turki dan barat laut Syria. Relawan HF segera mulai mengkhidmati masyarakat yang terdampak bencana. Sebuah tim HF tanggap bencana berangkat ke Syria melalui Turki dari Inggris sebagai respon atas panggilan dari otoritas PBB. Mereka meskipun telah melakukan persiapan yang matang dan menjalin hubungan dengan semua otoritas terkait, kami menghabiskan sebagian besar waktu di Turki dengan banyaknya kendala. Kami memohon doa, menulis surat memohon doa kepada Hadrat Amirul Mukminin pada tanggal 26 Februari 2023. Kami memohon doa kepada Huzur, semoga Allah Ta'ala memberikan jalan terbaik untuk mengkhidmati rakyat Syria, dan semoga Allah menghilangkan segala hambatan yang menghalangi. Jawaban surat tersebut datang pada hari yang sama, tanggal 26 Februari, dengan tulisan tangan Huzur, dengan kata doa yang ditulis dengan tangan Huzur sendiri. Hal ini memperkuat keyakinan semua orang bahwa Allah Ta'ala akan menolong kita. Namun, hari selanjutnya tim diundang oleh otoritas WHO dan memberitahukan kami bahwa kami tidak dipilih untuk dapat memasuki Syria. Apa yang tampak sebagai akhir dari misi ini ternyata berubah secara ajaib. Keesokan malamnya, kami diundang untuk bertemu para tetua Turki di organisasi kemanusiaan yang memiliki hubungan dengan gubernur wilayah tersebut yang mengelola perizinan untuk masuk ke Syria. Saat itu sudah larut malam, dan mereka menyerahkan kredensial kami pada tetua tersebut, dan mereka tampak kagum dan berkata, seolah-olah Tuhan telah mengirimkan Anda sekalian kepada kami malam ini. Pertemuan tersebut berakhir. Saat kami meninggalkan pertemuan tersebut dan memasuki mobil, seorang pria bergegas keluar untuk memerintah paspor kami dan memberitahu kami bahwa gubernur telah setuju dan memberi izin kepada kami untuk memasuki Syria. Kami terharu dan dengan perubahan ajaib ini terhadap karunia Allah Ta'ala, sembari teringat kata doa yang Hadrat Amirul Mukminin tuliskan pada jawaban surat permohonan doa kami tersebut. Kesimpulannya, mari kita ingat dalam diri kita bahwa Tuhan yang sama yang berbicara kepada Nabi Musa di Sinai berbicara hari ini. Tuhan yang sama yang berbicara pada Nabi Ibrahim berbicara hari ini, dan Tuhan yang sama yang memberi pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira berbicara hari ini sebagaimana yang Dia pernah lakukan.